Assalamualaikum. Nah, lawan cogok lo kami ingkungku. Kini ko kaset kita bernama Membangkit Batang Tarandam. Adapun jalan ceritanya nangko. Ada seorang induk samang Kota Padang, namanya Kaharudin, Bagala Sultan Kayo. Bagalanya Sultan Kayo ko memang kayo. Awak gagah bekep yang banyak, rumah gaduang toko bertingkeh aratu nan usah dikatakan. Tapi sombongnya walau rabi, indak berpucu atihan nau apa nan nampak diagu. Tan sano batampuak dunia aku, ala mungkin dijinjangnya sambil bersiwa. Induk bareh beliau bernama Siti Ruani. Bintang di Kamang dahulunya, kini rang Jombang Padang Kota. Tua alun muda terlampau buat pinang lecak-lecaan. Dek mengimpau di rumput banyak, weh. Maka Eva Susanti Kahar, iaitu anak awak nan di SMA, akini lama muti tali. Di bokeknya tambang, di rompaknya pagar, keluan dia lorang si Agus membantai murah. Pahamlah mamak tentang itu. Kini baru basobok kelorok tentang kayu. Rupanya walaupun nan cajak pitih nan bagak pitih nan bana pitih, tapi ada nan tak dapat diupah kenyang buangkan, iaitu malu. Kini balai lah tajua sawah je banda-banda. Bajamu aik di nagari muko tak kama di andoan nulah di anak salah hasuan. Sabananya Sultan Bandaro, iaitu mamak kandung de Eva Kahar, mamak tunganai suku Jambak pasak kungkuang tilatang Kamang dari saisuak lah bapa ini. Namun basuo pantun di saluang. Kok batiak banalah deta kanyolah sudut kain putih lakek talilik di kapalo. Kok jadi banalah haka kanyolah suka tak berpitih kecek tempi nang kayu. Nah, gongku, baa kesudahan cerita ko, lului siapa menyelami hanyut laiko dapat pintih sia membangkit batang tarandam. Jawapannya ada dujuang kaset. Putar taruing gongku. Dimainkan dek kawan-kawan Balerong Group Jakarta, anak sasian Datuk Perpatiah. Adapun yang membawakan peranan Sultan Kayo, yaitu Yus Pilihan, anak Sungayang Batu Sangka. Dan memainkan Siti Rohani ialah Ismawarti Agus, gadis Sungai Landia di luar agam. Dan sebagai Eva Susanti, Yuli Ishak, kamanakan kita dari Kemuring Ulu, Sumatera Selatan asli. Sebagai Agus Piliang, Beni Bujang Tanjung, anak muda Kota Nanggodang, kurang rana 50-ah. Nan bertindak jadi yang kodotor, Mus Oskandar, Wong Pelembang, itu julu tempat beliau. Dan nan menjadi Sultan Bandaro mamak penyanyian apa piti, ko tapi ibadan diri yang bu, Yus Datuk Perpatiah. Asal menangakan kengku. Pemberitahuan, agar Anda selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Silakan tekan like, tombol subscribe, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Pendidikan formal dan non-formal yaitu masyarakat akan membuat lukisan di atas pola dasar sebagai bawaan. Justru di sikobanalah peranan akal dan dianugerahkan Tuhan kepada manusia sehingga dapat membantu dirinya sendiri sesuai dengan motif dan terwujud dalam agama. Maka kalau keturunannya lah hello, pendidikannya samparono dan lingkungannya barasia, pasti akan baiklah manusia itu. Tapi kalau Eva lah rancak ketiga-tiganya, Mak. Keturunan elok, sekolah lain, dan lingkungan masyarakat pun sehat pulau. Tunggu, alun tantu. Alun tantu, Ba. Coba, ya. Keturunan Eva baik. Iya. Alhamdulillah. Dia dari jalur keturunan mama atau papa kau, tidak ada cecek. Kemudian pendidikan, aku alun. Eta kan lah di SMA, Mak. Sebentar lain ke mahasiswa. Iya, tapi alun cukui. Sebab nan diisi di sekolah tu cuma nutak saja. Mahajar orang cadiak. Sedangkan orang cadiak nan mantiko lebih berbahaya dari orang pandian yang jahat. Jadi, pendidikan apa lain, Mak? Pendidikan mental dan spiritual. Pendidikan rohani. Dado nan diisi, bukan kepala saja. Jadi sih, Mak. Jo ugamo. Ugamo adalah sumber dan pokok pembinaan pribadi seseorang. Eta loba agama? Semayang,
Indak. Puaso? Indak tak kau. Alun bagamo namanya. Artinya alun ado pendidikan. Umpang cie bah. Nanti lagi bah, Mak. Kini masalah lingkungan. Nan dimungkasi je lingkungan. Ialah kondisi masyarakat di mana awak tinggal. Masyarakat akan mencetak orang jadi baik atau jadi buruk sesuai jo keadaan masyarakat itu sendiri. Dapat mama misalkan. Ya. Bahwa kedudukan manusia dalam masyarakat tak ubahnya bak sebilah rantiang di kayu gadang. Rabah kayu rabah lah rantiang. Kok tiba angin joribui rantiang satu royak puluh. Maka lingkungan nan barasiah adalah kondisi masyarakat nan bermoral, masyarakat nan berbudi luhur dan menjunjung tinggi martabat manusia. Basuonyo kondisi masyarakat nan macam itu di daerah awakku, ialah pada masyarakat nan dipaga adat istiadat. Minangkabau naba benteng adat adalah perlambang dari lubuk jani hayanan suci untuk membarasiahkan manusia Minang. Hebat. Apa nan hebat? Lama bunyinya. Kok dapet mama jadi guru PMP di sekolah kami. Baralah kerancaknya. Cameh. Indak, Mak. Lain mengarati itu apa jo kecek mama tadi. Jarang-jarang kain. Tentang nama anak tak jale. Tadi mama mengatakan bahwa lingkungan nan barasiah adalah kondisi masyarakat nan bermoral nan menjunjung tinggi martabat manusia. Iya. Kita tarimo. Tapi pandapek mama nan mengatakan bahwa standar moral di Minangkabauku adalah ade. Apa tulak mantah-mantah? Sebabnya? Sebab ajaran ade itu sendiri kuno. Bah kuno. Adek Minangkabau itu adalah hasil buah pikiran Datuk Parpatih nan Sabatang ju Datuk Kutemanggungan. Jadi? Datuk itu bakuaso entah berapa ribu tahunan lalu. Dan jalih ndak basikolah. Alih sagadang tunggak, ndak tantu di nyotudo. Taruhlah. Mako, masyarakat nan bapa doman kau tak orang-orang kuno tu adalah masyarakat primitif. Coba lagi contoh. Banyak contohnya, Mak. Bola. Ada pituah adat dalam pergaulan. Titi biasa lapuk, janji biasa mukil. Panduto. Siak lain, Mak. Jadi? Iyo kanan diurang, lalu kanan diawak. Ndak jujur, licik, galia bahasa awaknya. Tak kurung nak di luar, tak impi nak di hati. Egois, munafik dalam perjuangan. Ada jo. Ada cian nan parah bana. Kok mandi di bawah-bawah, bakato marandah-randah. Kalau dilangkokkan juo, antri bioskop di balakang-balakang. Mahago barang maha-maha. Di lampang urang tahankan sajo. Iku ajaran buruk, Mak. Mandi di urang Minang cengeng, mahaja minder dan rendah diri. Oh, itu malah nang kuno, deo. Bukan saja kuno, Mak, tapi jahiliyah. Lantas nama tak kuno tuh? Guru ETS EPA mengatakan bahwa kebudayaan tertinggi manusia sepanjang sejarah adalah kemajuan teknologi di abad ke-20 kok. Datangnya dari Amerika, Mak. Ndak dari Pariangan Padang Panjang lain. Yo. Orang kini berpikir dan berbuat sesuai jo pola kehidupan modern. Di mana manusia bakar aja jo utak, Mak. Bukan jo perasaan. Zaman santai dan zaman malu-malu kucing lah lama batinggalkan. Nah, dalam lingkungan masyarakat itulah kami tinggal kini, Mak. Lingkungan masyarakat nan beradab. Jelas santiang temenakan mama ini. Kurang basi kolah, Mak. Yo, lah dia. Kini mama aku ibu kan? Jadi kesimpulannya, kalian hidup dalam lingkungan masyarakat beradab, iya betul? Ya leh. Beradab tapi tidak beradai. Adat ndak para lulai, Mak. Baju nan lah sampi itu kita lipe, disimpan dalam peti basi. Kalau begitu caranya, kau kok memang manusia tidak beradab? Acara itu bana, Mak? Bah. Aino bana. Apa karaja ipanan salah? Jadi apa singgung? Anda kata singgung loh. Bagaimana, Mak? Apa nan lucu? Nah, lucu lagu kalian. Lagu apa? Benci, tapi rindu. Kalian memuntahkan adat, tapi dikatakan tidak beradai, berang. Nama nan kayu go, beliak.
Pa. 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 Kemana pula pajak aku? Pa. Siapa tu? Dia di rumah siapa aku? Entah. Etek tu? Entah. Pa. Lalu barangkali. Coba lihat cah. Wih. Kamang tu. Enggak. Tidak siapa. Barangkali tak lalu nyo. Kau santa. Apa aku? Duduk sini. Uang kau siapa? Bah. Keluarga orang rumah kau enggak? Enggak. Orang berampi ya. Ambo kawan siapa? Jadi tamu ya. Yo. Angkus ya? Sama Pak. Oh, tamu pula. Dek karena tamu lah mangku ambo duduk di ruang tamu. Oh iya. Ingat ambo. Kalau ndak salah, tempo hari angku lewat tandang pula. Dari mana angku? Bukit Tinggi. Jadi orang kampung siapa? Yo. Masih pemilih? Pemilih enggak, tapi mamaknya. Mamak bah lagunya kok. Induaknya tu adik ya Pak. Adik kan doang? Kontam. Jadi ku mamak siapa? Ayo maaf mak. Masalah mau cek? Bertanya Ustaz mudah. Apa mak? Sultan orang awak je. Iyo. Orang Minangkabau ke jo? Dari Batu Sangka. Bah apa itu tanya mak? Enggak, rancak lah bertanya. Di Kota Gadang ko orang campur. Tapi kece ambo kan jale di mamak. Kalau perkara kece, orang Batak nalala musiko pasti ya cara awak. Apa le orang ni Tapi ambo orang Minang asli mak. Anak Sungayang. Tidak ke pagaruyuang. Tampek bunuhkan dua pemerintah. Caya ombo. Tapi alun tantu orang Batu Sangka tu orang Minangkabau. Baru nak ke Minangkabau. Nanjale Sultan baru orang Sumatera Barat. Hah, bagara mak. Ala kau ba Minang di Sumatera Barat. Sarupo tapi tak samu. Mana tak sama? Di Mamat Tanang tu mamak terangkan. Bila kembali lagi. Bocok mari. Mengali mak. Iya. Mengali apa? Rana menggale Jawi. Gadang cakap itu mak. Sekarang Jawi no. Haha. Karena mama tu ke Jawi kau ah. Ambo nak bertanya sikit. Boleh? Kalau seketik boleh. Tantang cara berjual balik Jawi mak. Dah. Kabarnya uranan kamu beli Jawi itu patut dari jauh. Kemudian baru so. Iyo tu. Iyo. Jawi tagak tu patut dari jauh. Salah yang pandang matu menyilau lah jaleh balik Jawi. Bara dagiang bara umbui bara tulang. Sekilek tampak pusat Jawi lah tahu perangainya. Dari bantu iduangnya tentu Jawi yang penyindua. Sudah tu mak? Kalau patut sudah ketujuh laki baru balago jari di saruang. Arago putih orang tak tahu tali Jawi itu katangan. Itu menggali cara Minang itu mak. Asli Minangkabau tu. Kini tak betul lah mak. Dah tu. Kalau nampak Jawi Bapawi didakoi, diresek pingguannya, digamak paruitnya, dibarik kuduknya. Baru jali tasi dagiang. Menentukan Jawi pemajak pak? Dipasang bana, disandangkan singkat dulu, jaleh tapi kau. Itu meniago cara kini. Yo. Ndak cara Minangkabau lah. Itu beniago cara Minang Jawi namanya ya nak? Cara nasional mak. Iyo, Jawi itu kan lambang nasional awak. Kalau cara mama tadi lelang namanya. Bahasa kininya tender. Itu nan Minang. Orang Minang ndak membaca nan tasure sejodoh. Nan tasire membaca lo. 3 bulan bareh ke maha orang lah tahu di Subarang. Pandan dikarek cakup pagi lapiaknya sudah kalamari. Kok tampuo besar randah tando pinyangi ateh kayu. Alun bakilek lawak kalam malun badat tiak labadan tam titi ayah dalam pinang sinan bermain karayo. Apa artinya itu mak? Ndak tahu artinya tu. Tadang di ambo katu-katu nak masuk akah. Nama tak masuk akah. Laika mungkin dalam pinang beranang ikan gadang. Sedangkan tumo saja nak bisa masuk. Kan dia alun Minang kemudo lah itu. Kalau orang Minangkabau asli yang ndak kabatanyo leh. Katu-katu malereng tu jaleh benarnya tu. Yo. Memang orang awak kau pandai mengecek. Tua Minang dimuncuang, tua mani tapi kerajo pai. Iya gak dari itu Stan. Kalau ndak kedare mak. Dimuncuang tu bana lataknya taji anak kabawa nak mengalahkan kaboran Jawa.
Cepat dek dari kemanakan. Cuba ngok pikir. Jadi buat tutua bana di orang awakku. Adek besan di sarak, sarak besan di kita belah. Tapi kalau agama mengatakan orang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka adek memakaikan bahwa orang laki-laki itu budak padusi di Minangkabau. Budak bah. Budak? Indak barago. Barangkali nasib manusia dan paling buruk di muka bumi kau adalah nasib laki-laki Minangkabau. Kami manyasa dilayakkan sebagai anak Minang dan dijajah orang padusi. Lai bisa kemanakan magiah keterangan, Ustaz. Iko, orang laki-laki bersusah payah membangun rumah gadang. Jadi? Tapi dan menunggu orang padusi. Awak sendiri tak buang-buang. Pai ke rumah dun sana rasu menumpang. Pulang ke bini rasu batandang. Tarui. Sajak bujang ketek dihalau lalu ke surau. Kalau hidup marando, suruh tinggal di dangau. Kok lebar piti, makan di lapau. Habis-habis kan? Ditaruku kanyo sawah jo ladang. Tapi nasi sarima haram dimakan. Kalau ndak buguno di kampung pai merantau. Kok sakit badan isu balangau hijau. Alah. Kok ada jo keluar jo dulu. Hai ngan tu dulu mak. Nah, jadilah. Nan kini kato berjawab gayuang mesambui. Titah berpulangkan rundi yang dikembalikan. Yolah mak. Adapun orang laki-laki membangun rumah tempat diam. Ditaruku kanyo sawah jo ladang ditanam kanyo kapeh tanji di halaman. Itulah lambang kehidupan dan dikatakan orang mencukupkan sandang, pangan dan papan. Tapi mak, Tunggu dulu. Salah saya kan mama. Cek. Maka seluruh hasil karyanya itu dipersembahkannya kepada orang padusi. Kaum lemah nambah-nawang di bawah kepemimpinannya sebagai realisasi dari amanat penderitaan rakyat. Bukan itu tipe dari para pemimpin toladan? indah mak. Itu namanya tipe pemimpin strongkeng. Orang ditarangi bakeliliang tapi dirinya angui tabaka. Justru di sinan banalah letaknya pengabdian seorang komandan sejati. Dirinya rela menjadi umpan peluru. Mana pihak padang bersintak menguak tombak bersilang demi melindungi pasukan dan menjadi tanggung jawabnya. Bukan komandan memerintah dari balik meja. Dan bukan pemimpin dan kuok kekanyangan di atas penderitaan anak buah. Dan dek parang yang tak berkesudahan, tak pasul lari ke rantau. Iya mak. Ko inyo pai merantau bukan to banci kanagari. Bukan ketampek pelarian nulah de adai namanya Yesus. Ndak. Tapi painyo mencari tukuak rumah gadang. Malam buat sawah jeladang menambah kabau dengan bantiang. Untuk bundo dan dicinto. Tapi orang pedusi itu kan ada yang menjaminnya, yaitu suami. Bana. Rago ketek tanggungan bapu lah gadang ikut suami. Tapi nyampang kok singke umuayah. Laki mati duit merando kamano badannya kabagan tuang san. Lai tahu kemanakan. Apa nan bisa dijual orang pedusi kalau paruitnya litak nak makan? Apa nan kebasuo kalau nyelaluk di kekilimu dan ba'a jadinya kalau orang tersimbah nak pasau? Iyo, ambo paham kasih mama. Artinya struktur adat Minangkabau lah menutup lubang pelacuran. Punya. Yaitu. Maka beruntunglah wanita Minang dan hidupnya dijamin dek pusako tinggi. Sehingga martabatnya terpelihara, kehormatannya tidak terjual. Apa lain kurang? Minum makannya ditangguang. Rumah gadang dibuatkan. Nak mandi tepian dijago, kok nak bersuami dicarikan dulu. Lai kebasuo di orang lain takah tu. Memang orang pedusi harus bangga jo adeknya. Tapi akibat dari laki-laki yang terlampau manjokan, maka mereka lah bertindak sebagai penguasa dan paling kejam. Ini sampai hati meletakkan martabat laki-laki di bawah duli kekuasaannya. Sehingga suami dibalinya macam membalik kerupuk jange. Enggak. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Kekuasaan harimau tidak bergigi mak. Memang tidak bergigi sebabnya tidak boleh makan ke dalam. Tapi kukunya tajam san. Kalau memang alam tak kambang jadi guru, bamang kau tidak belajar dari sejarah. Kok indahlah Adam tunduk ke Hawa, indah tercampak dari sarugo. Kok parah gitu. Kita kok bukan mendewakan orang pedusi yang ku mister.
Tapi sekedar membayar hak dan kewajiban antara nama memimpin dan dipimpin. Sekedar melaksanakan keadilan yang dibebankan Tuhan dan diamanahkan masyarakat. Apa itu tidak logis? Tapi terlalu berlebihan, Mak. Dibanding pengorbanan ibu dan mengandung, Malaya dan Membalu, balulah sakuku jaso kita ke beliau. Dan sebagai orang mantau berterima kasih, derajat wanita dianjung tinggi di negara itu. Bahkan garis keturunan kita dihitung dari jalur keibuan, bukan dari bapak. Suatu kepincangan yang nyata, Mak. Mengapa kita meladiakan pengabdian kepada ibu daripada ke bapak? Maka iko namanya durhaka. Pada suatu kali bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, sesudah Allah dan Rasul siapapun lain yang pantas kami muliakan ya Muhammad? Nabi menjawab, ibumu. Sesudah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sesudah itu ibumu. Sesudah itu bapakmu. Nah, iko kaji 3 kali kaindua cie ke bapak. Dalam mengamalkan hadis ko lebih taat orang Minangkabau dari orang Arab sendiri. Mungkin, Mak. Barangkali di tanah Minangko ndak ada nan buruk. Elok sak dunia. Banyak nan elok dari nan buruk. Tapi kan ndak berpaso makanan elok tu. Ndak. Kok lama pula tempe dari randang makanlah. Kalau orang Minang kan meninggalkan adik kan ndak berdosa dah, Mak. Oh, indah. Heh, indah. Nabi Muhammad juga bukan orang Minangkabau. Ndak dihukum pemerintah bagi tu. Mudah-mudahan tidak. Tapi Sam, kalau memang nak murtad dari adai, syaratnya ada 2. Pertama, wakiro dari Minangkabau. Kedua, waya utang selama digadangkan di ranah Minang. Sebab tanah sebingkah nambah pijak, air setitik nambah minum rumput sahalain nambah mamah di negara itu sadualahnya adai yang punya. Muntahan Nabi Abi. Selamat jalan. Kare tu, Mak. Yo kere. Sabar, Mak. Ndak boleh pemberang. Enggak berang dong. Itu wajar saja bukan? Di pemerintah kita benar itu yo. Nama nanti namuah Pancasila cari negara lain di luar Indonesia. Dan adik kau jangan mamak campur aduk kan jo politik. Balain tu, Mak. Tahu, Mbok. Tapi itu kan misak. Nak jaleh mana ada cipan dua rasanya. Jadilah, Mak. Permisi ambo dulu. Terima kasih kuliah spare Mak tu. Ambek. Ya, sama sekali. Ambo kaya dulu, Mak. Permisi, Mak. Iyalah. Epa. Anak Den. Anak Den kok. Damam Epa. Nan teraso. Muntah. Dingin, Ma. Bawa lah tidur. Bakawak bagailah. Ba'a siapa ko? Muntah-muntah Ta? Ba'a. Anta ba'a pada ko ha. Kepala sakit Pa? Indah. Mamilin? Indah, Ma. Kepala ka? Taraso kaya bagaina? Indah. Ba'a to na. Ba'a. Pusing, Ma. Dingin. Yo baru ikat punggungnya tu ambil bagailah minyak angin. Minyak angin. Capek lah mengangkang je Sinan. Iyo keren pangakan. Panggil bagian ku doktor. Jadi. Ada yang pahit sonta. Kama tu. Tapi pengen jemput doktor. Telepon manga pulau berjalan. Oh iyo. Di mana telepon? Di mana telepon ba'a lo ko ha. Nomornya. Alah, tere mana? Jangan kurang ngaranga lo dan lain. Halo. Siapa Sinan? Aku dokter Nunci. Ayo, kamu ke minta tolong. Nak ambo sakit. Iyo muntah-muntah sih tadi ya. Ayo laki aku yo. Terima kasih.
dibawa sila ke rumah sakit, Pak. Usah panik takatu, Mama. Ndak dapat agak awak di nyoba tanang lah. Mbak ndak ke panik, Pak. Nyo ndak pada demam biasanya dong. Makan yo, Nak. Indah, Ma. Masuk anginnya tuh. Kok masuk angin kok baalah, Ma, dokter. Tunggu sabanta. Alai jaleri, Mama. Aku diulah makan makanan yang ndak memasak. Cuma rapala mudo sangat mana camai. Tadi lah buat rujak pulau. Adi mana kedamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, muju angku dokter tiba. Mbak anak ambo ku angku dokter. Mukanya pucet, muntah-muntah itu dari tadi. Tolonglah nak ambo angku dokter. Tanang sajolah, Tek. Ndak boleh pencameh. Berak-berak bagaimana ndak? Indah, berak indah. Kok kalera angku dokter? Kok tipus bagai? Coba ambo periksa dulu. Permisi yo. Baa rasanya. Paru sakit enggak? Indah. Tapi malunya saja. Kapalo? Indah. Panin. Coba buka mulut. Ambil angok. Dalam-dalam. Parui. Sekali lagi. Alah. Tolong ayi angek, Tek. Baru disuntik. Ayi angek mah. Kak kopi. Kopi. Indah. Ayi angek kapan suntik dokter. Lain-lain, Tek. Kok ya termos saja lah. Disuntik, Tek yo. Jangan kadang mana suntiknya angku dokter. Sakit dinyo. Batanang saja lah, Tek. Nggak baa doh. Baan keadaannya angku dokter. Ndak baa lagi. Sabanta lain nyota kalau tuh. Beko kalau lah jago lagi susu agak segale. Jangan mandi dulu. Aiko be untuk 2 hari makan. Iko 3 kali cek. Naniko setengah saja. Apa pantangnya angku dokter? Hai, dak bulu pantang-pantang. Aku dokter. Iyo. Apa sebenarnya penyakit anak bongko? Oh, penyakit anu. Soalnya sakit diube. Nak sanang lo 3 minggu. Sabananya kalau dikata ke penyakit ndak pulung. Indak penyakit baa aku. Bakele kan kami angku dokter. Indak bakere tu do, Tek. Influenza. Indak, tapi penyakit gumbira tu namanya. Penyakit A itu tadi? Etek kau bercucu. Baa? 9 bulan lagi kau mendukung cucu. Cucu. Menurut pelihatan ambo, baru mulai mengandung. Mengandung? Anak sase, aku dokter tuh. Anak sekolah ke mengandung. Oh macam kau, Pak. Besok Tek bawa saja ke rumah sakit. Bagian kandungan. Jale tu sinan. Sabab ambo ke dokter umum. Bagian kandungan. Permisi, Tek. Permisi, Pak. Dokter kepun buang. Anak gadi katukannya mengandung. Iko lah jadinya kalau dokter lalu mau pengalaman lah izinkan praktek. Dasar lu menyogok. Bacarui nak sebodoh tuanan. Jadi, baa aku sebenarnya. Kok iyo apa lo? Nggak kemungkin. Mustahil. Tapi, coba kita tanyai dulu siapa. Salah. Eta, baa rasanya kini. Ndak baa bana lain, Mak. Tapi
Latih ya. Makan ube di. Nanti selama. Makan laki ni, boleh nak laki cegak. Baik. Indak pahit bana doh. Ha. Minum ya. Pa, Yo, Ma. Mama kebatanya oke pa ya. Tanya apa, Ma? Coba jawab nanti bananya di. Kalau lagi sayang je mama, usah berduto. Apa? Anu. Pala ternah nantalat bulan. Anu, Ma. Jawab saja lah nama tu batu anak. Tapi Mama ndak berang ke Eva. Kato kan lah Epa. Iya, Ma. Lah barata lah. 23 hari, Ma. Epa. Mati den. Jantuang den Epa. Mama, Pa. Oh, lah parah. Jantung mama kau, Pak. Gawat. Mau kan Eva, Ma. Jago mama kau, Pak. Papa ini ke dokter sebentar.